Hari ini temanya The Soar Above the Impossible. Ya, benar-benar saat ini kita harus melayang terbang tinggi di atas kemustahilan. Dalam menghadapi akan tahun ini, tahun depan, kita harus tahu kita tidak bisa santai-santai. Kita tidak bisa untuk dalam hal-hal seperti ini kita santai-santai, saudara. Saya hari-hari ini banyak sekali merasakan tidak ada waktu untuk kita harus bersantai-santai. Ya. Sekalipun saya sudah cukup umur, tapi saya percaya kalau kita mau ada kekuatan baru yang Tuhan akan berikan buat saudara dan saya. Dan hari ini kita akan bersama-sama, kita akan menerima sesuatu warisan. Tadi sudah diberikan untuk kita. Warisan imam, warisan daripada Pak Yusak, dan warisan daripada Pak Agung. Ya. Saya percaya apa yang saudara sudah terima dari stiker tadi dan juga dari kecapi. Saya yakin itu bukan merupakan sesuatu hal yang biasa, saudara. Engkau harus tahu bahwa begitu saudara terima, ada sesuatu benih yang masuk dalam hidup saudara dan saya. Ya. Kalau kita melihat akan apa yang ditinggalkan, warisan yang ditinggalkan oleh Pak Daniel, ya, saya bisa merasakan bahwa Pak Daniel itu setia di dalam selalu membakar ukupan. Dimanapun juga dia berada, pelayanan apapun yang dia lakukan, selalu di tasnya itu ada suatu ukupan yang dia lakukan. Saat kita sedang pelayanan pada saat di Monas, kita ada di dalam di kemah. Saya melihat dia di pojok. Apa yang dilakukan? Menaikkan akan ukupan. Kesetiaannya sebagai seorang imam menjadi pendamai antara surga dan dunia. Kalau kita melihat akan apa yang dilakukan oleh Pak Yusak, satu hal warisan yang saya bisa merasakan sampai saat ini, kesetiaan dan ketaatan. Dan apa yang dia lakukan? Gelinding wae. Ya. Ini istilah yang tidak bisa diterjemahkan dengan bahasa lain. Pada suatu saat waktu saya di Australia, ada seorang orang Australia mengatakan, bahasa Inggrisnya gelinding wae apa ya Bu? Apa rolling ya, saya nggak tahu lah, saya pokoknya begitulah begitu, saya bilang begitu. Agak susah diterjemahkan ya. Sampai dia mengatakan maksudnya apa? Ya rolling begitulah, saya bilang. Gelinding wae itu seperti itu, saya bilang. Cuman diterjemahkan saya tidak tahu. Saudara, itu istilah daripada Bapak Yusak. Kalau saya melihat akan warisan yang saya dapatkan dari Pak Agung adalah cool spirit, saudara. Saya melihat ketenangan yang ada dalam hidup mereka. Saya melihat di dalam menghadapi apapun, dia selalu tersenyum dan apa yang dilakukan, nyedot healer. Dan dengan sangat santainya, dia menghadapi segala sesuatu dengan cool spirit. Sebetulnya 3 hal inilah yang kita akan belajar. Bagaimana kita bisa terbang tinggi. Bagaimana kita bisa mengatasi segala kemustahilan. Itu hanya dengan hal yang ketiga. Membuat ukupan setiap kali. Gelinding wae. Dan menghadapi segala sesuatu dengan cool spirit. Saudara, kita melihat apa yang ditawarkan dunia saat ini. Apa intimidasi yang diberikan untuk saudara untuk saat-saat ini. Dalam tahun yang akan datang dan seterusnya. Kita akan menghadapi terus menerus badai ini. Tapi satu perkara kita tahu. Bahwa dalam menghadapi apapun,
belajar penyembahan pujian harus ada dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua, belajar glinding wae. Dan yang ketiga, hadapi segala sesuatu dengan cool spirit. Saudara, kita akan baca sama-sama apa yang dihadapi oleh Yosafat pada waktu dia menghadapi akan musuh-musuh yang ada. Kita akan baca di dalam Yesaya 30 ayat 15b. Dalam tinggal tenang dan percaya, itulah terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Dengan tenang dan percaya. Ini yang dihadapi oleh Pak Yusak. Ini yang dihadapi oleh Pak Yusak. Tenang dan percaya. Saya beberapa waktu yang lalu mendengar akan khotbahnya Pak Yusak. Kesaksian bagaimana Pak Yusak itu pada waktu ada di Irian Jaya akan pergi ke Serui, satu pulau di dekat Irian Jaya di situ. Dia bersama dengan 2 orang Irian, dan kita tahu orang Irian itu hampir semuanya adalah Kristen ya, dalam tanda kutip bagaimana pokoknya mereka Kristen. Dia naik perahu kecil untuk pergi ke sana. Ternyata di tengah jalan bensinnya habis ya. Dan ini terombang-ambing, terkena badai saudara, seperti saat-saat ini. Saudara banyak mendengar mengatakan apa yang harus dilakukan dengan keadaan pandemi ini. Apa yang harus dilakukan, ada yang takut dan sebagainya. Kemarin waktu saya bertemu dengan seseorang, dia mengatakan, mereka mengatakan kamu kok suka pergi-pergi. Jadi takut ketemu orang saudara. Nah hal-hal yang begitu intimidasi banyak ada dalam hidup kita. Intimidasi itu akan membuat, saya mau sampaikan, intimidasi akan membuat daya tahan tubuh kamu drop. Saya berdoa supaya kita mengerti daya tahan tubuh itu sudah diberikan oleh Tuhan buat kita. Jangan sampai segala intimidasi akan membuat tubuh kamu, daya tahan tubuhnya menjadi drop. Saudara, Pak Yusak ini bersama dengan 2 orang ini menghadapi badai yang begitu amat luar biasa. Terombang-ambing di lautan, dia tidak tahu harus kemana. Lalu 2 orang ini mengatakan, Pak, kita ini mesti mati. Lalu dengan tenangnya Pak Yusak mengatakan, kamu kan kenal Yesus. Iya Pak. Kenapa takut mati? Enggak apa-apa. Kalau nanti kita mati, kita nanti di sini bersama, sampai di surga kita bersama. 2 orang ini kaget. Ini gimana sih? Ini dokter tapi kok koyo pendeta. Ya. Kok ngomongannya begitu? Jadi Pak, kita harus bagaimana? Ya santai saja. Ya. Glinding wae. 2 orang ini gak bisa terima. Ya. Akhirnya malam tiba, Pak ini kita bagaimana? Ya terus kita bagaimana? Tidur saja. 2 orang ini gak bisa tidur. Apa yang dilakukan oleh Pak Yusak? Pak Yusak tidur. Ya. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tidur di buritan. Ya. Murid-muridnya bingung. Tapi Tuhan Yesus tidur di buritan. Ya. Demikian juga 2 orang ini bingung gak bisa tidur. Ya. Apa yang harus dilakukan? Terombang-ambing di lautan, gak ada lampu, gak ada apa-apa. Gak bisa dilihat apa-apa, yang dilihat hanya ombak. Sampai jam 5 pagi Pak Yusak bangun. Ini jam piro? Jam 5 Pak, oh sudah pagi, enggak apa-apa, kita yuk sembayang. Begitu. Setelah itu tiba-tiba 2 orang itu mengatakan, Pak kayaknya di depan kita itu rada pantai. Nah ayo ke sana, dorong aja, kamu turun dorong aja. Ternyata dalam relatif singkat Tuhan bawa perahu itu sampai di tujuan, yaitu di Pulau Serui. Saudara, inilah yang dikatakan bahwa mengatasi, terbang tinggi, mengatasi akan segala sesuatu badai yang ada, dan
mengatasi kemustahilan. Saudara, inilah yang dialami oleh Pak Yusak. Saudara, saya percaya saat-saat yang seperti ini, apa yang dihadapi oleh Yosafat pada saat menghadapi akan orang-orang yang menjadi musuhnya. Kita akan baca di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 1. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Saudara tahu bahwa orang Meunim itu keturunan dari Ismail. Sedangkan Moab dan Amon keturunan dari Lot. Ini menggambarkan semua kedagingan. Apa yang harus dilakukan Yosafat? Yang pertama, mengambil langkah keputusan untuk mencari Tuhan. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, apa yang dilakukan oleh Yosafat? Berpegang teguh pada janji Tuhan. Saudara, ini yang harus ada di dalam kehidupan kita, berpegang teguh kepada semua janji Tuhan. Saudara, kalau kita melihat akan apa yang Tuhan sudah janjikan untuk Bahtera dari awal 13 tahun yang lalu, terus menerus apa yang Tuhan janjikan, pegang itu seluruh janji Tuhan. Pegang itu pasti jadi. Kemarin waktu kita doa di Green Room ya, Tuhan katakan, apa yang sudah kau lakukan dengan segala sesuatu tindakan profetik selama 13 tahun. Ini waktu masa penuaian akan terjadi. Apa yang difirmankan akan kita alami dan menjadi daging dalam hidup saudara dan saya. Pegang firman Tuhan. Saya mendorong saudara, kita tidak bisa seperti yang dulu. Kita dioli 18.000, 20.000, bahkan Great Awakening sampai hampir 100.000. Tuhan lakukan segala perkara. Sekalipun masa pandemi, kami tahu atmosfer yang ada di tempat ini sama seperti yang kita alami selama 13 tahun. Saya yakin dan percaya ada perkara yang ajaib yang Tuhan sudah lakukan. Saudara, kalau kita melihat apa yang dialami oleh Yosafat, dia melakukan pujian dan penyembahan. Seperti yang dialami oleh Pak Agung, seperti yang dialami juga oleh Pak Daniel. Pujian dan penyembahan kecapi terus ada di dalam hati kita. Lakukan ini, karena pujian penyembahan itu yang memberi kekuatan yang luar biasa buat saudara dan saya. Saya pernah mengalami suatu pengalaman yang gak pernah saya bisa lupakan. Walaupun tanggal dan waktu itu saya lupa. Tetapi pengalaman yang saya alami tidak akan pernah saya lupakan. Yaitu pengalaman pada saat kita ke bangsa-bangsa saudara. Dan saat itu kita berlima saudara. Karena pada waktu itu Ibu Panglima harus jaga Indonesia. Jadi kita hanya berlima pergi ke Cina saudara. Nah, saat itu harus menjalani akan Tiananmen. Saudara tahu kalau Tiananmen itu kalau kita keluar masuk dari timur, keluarnya ke barat. Kalau kita masuk dari utara, keluarnya ke selatan. Jadi nggak bisa balik, no turning back. Kalau yang namanya pergi ke Tiananmen. Dan saat itu waktunya panasnya, luar biasa panasnya saudara. Kalau kita berjalan dalam keadaan yang agak dingin ya, masih lumayan lah, kekuatan masih ada. Tetapi kalau sudah panas, keringatan, itu sungguh-sungguh double porsi kekuatan kita dikuras saudara. Dan begitu kita berjalan, saudara tahu yang namanya Pak Hadi
kipas terus, minum kipas dan sebagainya. Ya. Dan kita berjalan, kita berlima ini. Di tengah jalan capek, duduk, berdiri lagi, jalan lagi dan jalan lagi. Jauhnya luar biasa. Makanya kemarin pada saat Tuhan suruh kita keliling 7 kali, saya bilang ini enggak seberapa dibandingkan sama Tien Anmen. Saya pikir begitu ya. Terus berjalan 7 kali. Tapi Tien Anmen benar-benar saudara itu namanya sangat-sangat capek luar biasa. Ya. Selesai sudah, ya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada petir yang sangat luar biasa. Apa petirnya? Berita dari Panglima, tidak lulus, kita lemes semuanya. Sudah capek ya, kita ngalami kayak begini. Dia omong besok harus diulangi. Tobat enggak saudara, benar-benar kita, tapi kita tahu kita harus unity. Ya, karena di dalam unity itu ada kekuatan yang baru. Lalu kita katakan, ayo besok kita jalani lagi. Iya jalani, karena kudu diulang. Ya. Ibu Panglima ngomong harus diulang. Lalu Pak Agung nyeletuk. Kayaknya belum pernah ngalami sih ya Ibu Panglima katanya. Saya tidak tahu, pokoknya itu firman. Dia bilang, itu firman, kita harus jalani. Saudara, besoknya kita datang lagi ke Tien Anmen. Ngulang lagi apa yang kita lakukan. Saya pikir kemungkinan kita memang gak lulus loh. Karena kecapean saya bilang. Dan juga karena sudah mana lagi yang harus didolingi, mana lagi yang harus diperangi. Kita kayaknya kurang sungguh-sungguh. Ayo kali ini kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan akhirnya kita jalani saudara. Sampai hampir 1/4. Ya. Itu saya sudah tidak kuat. Saudara. Makanya saya bilang hanya karena kekuatan dari Tuhan. Itu kita bisa mengatasi segala badai. Kita bisa mengatasi akan sebuah kemustahilan. Saudara, waktu saya jalan, ini namanya kaki diperintahkan oleh otak untuk jalan tidak mau. Saya nggak tahu apakah saudara pernah mengalami apa tidak. Oleh karena itu saya katakan, pengalaman ini tidak pernah saya lupakan. Ini kaki nggak mau jalan saudara. Berdiri nggak mau jalan. Saya bilang, kenapa ya kaki saya kok nggak mau jalan? Untuk melangkah saja sampai tidak bisa. Benar-benar saya bilang, belum pernah saya mengalami seumur hidup dengan kaki diperintah tidak mau jalan, tapi tidak lumpuh. Saya bilang, Tuhan, kaki saya nggak mau jalan, saya bilang. Saya sudah ketinggalan saudara, yang lain sudah jalan. Saya bilang, ini kaki kenapa ya kok kayak dipatok dan tidak mau jalan. Apa yang terjadi saudara? Tiba-tiba saya tidak dengar suara. Tapi di dalam hati saya ada kecapi. Di dalam hati saya ada kecapi yang tadi dikatakan ada warisan dari Pak Agung. Itu kecapi terus berbunyi. Nyanyian saudara. Nyanyiannya adalah nyanyian sekolah minggu. Nyanyian zaman saya kecil. Saya percaya semua nyanyian ini saudara dengar. Jalan serta Yesus itu jalan itu ya. Yuk kita nyanyi itu ya. Yuk nyanyi jalan serta Yesus yuk.